Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi ketiga dari tugas akhir Farmakologi 3 yang berjudul Obat Sistem Saraf Otonom. Yang pertama yaitu pendahuluan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekresi, serta reproduksi. Saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis atau adrenergik, yang kedua saraf parasimpatis atau kolinergik. Pada umumnya, kedua susunan saraf ini bekerja secara antagonis. Bila salah satu sistem menghambat fungsi tertentu, maka yang lain akan menstimulasinya. Selanjutnya, pembagian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis. Sistem saraf simpatis bekerja dengan melepas neurotransmitter adrenalin atau noradrenalin di ujung sarafnya, yang meliputi neuron postganglioner dari saraf simpatis. Adrenalin atau NA juga diproduksi oleh medula adrenalis atau korteks, menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, siapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Sedangkan sistem saraf parasimpatis itu bekerja dengan melepaskan neurotransmitter asetilkolin atau ACH, menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, serta bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Selanjutnya yaitu obat-obat otonom. Obat-obat otonom adalah obat-obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dalam SSO dengan jalan mengganggu sintesa, penimbunan, pembebasan, dan penguraian neurotransmitter atau mempengaruhi kerja neurotransmitter terhadap reseptor khusus. Akibatnya adalah dipengaruhinya fungsi organ seperti otot polos, jantung, dan kelenjar. Kemudian penggolongan obat SSO atau sistem saraf otonom. Obat SSO dibagi menjadi 4 berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama itu simpatomimetika atau adrenergik, bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas saraf simpatis. Yang kedua simpatolitik, bekerja dengan cara menurunkan aktivitas saraf simpatis. Yang ketiga, parasimpatomimetik atau kolinergik, bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Yang keempat itu parasimpatolitik, bekerja dengan cara mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan. Berikut penjelasan dari masing-masing obat SSO atau sistem saraf otonom. Obat SSO yang pertama yaitu simpatomimetik atau adrenergik. Simpatomimetik atau adrenergik dibagi lagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, inhibitor MAO atau monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim MAO A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin. Interaksi obatnya dapat meningkatkan tekanan darah yang berbahaya jika pasien menggunakan atau mengonsumsi makanan yang banyak mengandung tiramin. Efek samping, mulut kering, mual, sembelit, insomnia, sakit kepala, timbul reaksi pada kulit yang ditempelkan koyo MAOI. Sediaan yang beredar, selegilin koyo 6 mg, penelzin 15 mg, tranilsipromin 10-20 mg, isokarbosazid 30 mg. Golongan kedua dari simpatomimetik atau adrenergik yaitu inhibitor COMT. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat zat alami tertentu atau enzim COMT yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek sampingnya, mulut kering, mual, sembelit, insomnia, sakit kepala, pusing, agitasi atau kecemasan. Sediaan yang beredar yaitu tolkapon, entacapone.
Golongan ketiga dari simpatomimetik atau adrenergik yaitu agonis tidak langsung. Mekanisme kerjanya meningkatkan kadar norepinefrin atau NE pada neuroefektor junction melalui mekanisme menghambat proses pengambilan kembali NE, mempermudah proses pelepasan NE, memperlambat proses penguraian NE oleh MAOI. Contoh obatnya yaitu ephedrine, efeknya sebagai bronkodilator. Yang kedua amfetamin dan turunannya. Efeknya sama seperti ephedrine tetapi dia lebih kuat dari ephedrine. Golongan simpatomimetik atau adrenergik yang keempat yaitu agonis langsung. Mekanisme kerjanya, obat ini langsung berikatan pada reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tertentu. Sediaan obatnya yaitu pertama norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Yang kedua epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan beta 2. Yang ketiga isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Efek sampingnya 1. Tremor untuk agonis beta 2. Yang kedua mulut kering dan sedasi untuk agonis alfa 2. Yang ketiga hipertensi dan aritmia untuk agonis alfa 1. Obat SSO yang kedua yaitu simpatolitik. Mekanisme kerjanya dengan cara mengeblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme menurunkan rangsang simpatetik dari otak, mengeblok reseptor adrenergik, menurunkan pengeluaran NE. Efek sampingnya hipotensi postural dan sinkop untuk alfa 1 antagonis, kemudian bradikardiak dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan impak miokardium, peningkatan resistensi saluran napas untuk beta antagonis. Contoh obatnya, yang pertama alpha blocker, obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alpha adrenergik yang dibagi menjadi pengeblok alpha, contohnya pentolamin dan tolazolin. Yang kedua pengeblok alpha 1, contohnya prazosin dan terazolin. Pengeblok alpha 2, contohnya yohimbin. Obat simpatolitik yang kedua yaitu beta blocker, obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergik. Dibagi menjadi pengeblok beta, contohnya propanolol dan timolol. Yang kedua pengeblok beta 1, contohnya acebutolol dan betasolol. Yang ketiga pengeblok beta 2, contohnya butasamin yang menyebabkan bronkokonstriksi. Obat SSO yang ketiga yaitu parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik dibedakan menjadi dua, yaitu langsung dan tak langsung. Parasimpatomimetik langsung yaitu bekerja langsung pada organ ujung dengan kerja utama mirip efek muskarinik dari ACH. Contoh, karbakol, pilokarpin, muskarin, arekolin. Semua obat ini bersifat hidrofil kecuali arekolin. Yang kedua, parasimpatomimetik bekerja tak langsung, yaitu merintangi penguraian ACH secara reversibel atau sementara. Contoh, pisostigmin, neostigmin, dan piridoxstigmin atau antikolinesterase. Sedangkan efek samping dari parasimpatomimetik yaitu diaporesis, diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, dan hipotensi. Kemudian golongan obat SSO yang keempat yaitu parasimpatolitik. Efek samping dari parasimpatolitik yaitu serostomia, konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna. Kemudian mekanisme kerja dari parasimpatolitik yaitu menghambat sekresi bronkus, contoh obatnya atropin. Yang kedua, menghambat sekresi asam lambung, contohnya piranzepin. Dan mekanisme yang ketiga yaitu bronkodilatasi, contohnya itropium bromida. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.